kalau suatu saat saya mati, tolong mandikan saya sama alkohol, sama arak ini, karena saya adalah peminum sejati. Apabila nanti suatu saat saya mati, nisan saya tidak disiram dengan alkohol, setelah saya dikuburkan, saya akan datangi kalian untuk nemeni kalian dan ngajak kalian. Ingat Tad, pesan nih sama kamu juga Tad, kalau saya nanti mati, siram saya nisannya atau mandiin saya dengan alkohol. Ini Asoy, peminum sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, bersama saya Jampang. Dalam video kali ini saya akan menceritakan seseorang peminum minuman alkohol yang sejatinya sampai dia meninggal, bahkan sampai pada saat di pusaranya pun, karena sebuah amanahnya, pusaranya pada saat pemakaman itu disiram dengan alkohol atau miras. Mungkin ingin mengetahui sejelas dan serinci apakah cerita ini? Baiklah, untuk sobat mengulas malam, bagi yang belum subscribe ataupun sobat-sobat yang baru, agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya, mohon subscribe-nya dan mohon like-nya serta komennya. Oke, terima kasih buat sobat yang baru bergabung, dan terima kasih bagi sobat yang sudah subscribe, karena kalianlah pejuang subscribe channel ini berlangsung. Baiklah, saya akan menceritakan kisah ini. Berawal, kisah ini terjadi pada tahun 1985-an, di mana waktu itu saya masih remaja dan saya memiliki teman yang kerjanya itu tiap hari minum alkohol. Tiada hentinya, dari pagi sampai pagi lagi, terus tiap hari minum tanpa alkohol, selalu minum beralkohol. Dia adalah, saya samarkan namanya semuanya di sini ya, dia namanya Asoy. Si Asoy ini orangnya ganteng, dia kreatif, pandai main gitar, ganteng, disukai sama cewek-cewek. Namun dia minder karena kelakuannya dia peminum. Kerjanya pun kalau nggak mengamen, minta malakin para pedagang kaki lima. Uangnya pun setelah didapati untuk beli minuman yang beralkohol, khususnya itu pada saat itu terkenalnya cap motor. Pada saat dia minum bersama teman-temannya biasa di pos ronda, dari pagi dimulainya kurang lebih dari jam 9, nyarapnya itu, ataupun umumnya orang ngopi, dia minumnya alkohol, yaitu cap motor. Dia minum bersama temannya, si Dodi, Asoy, Wawan, dan Dadang. 4 teman ini selalu minum tiap harinya bergiliran. Yang anehnya uangnya nggak habis-habis, untuk beli minuman ada saja. Si Asoy hidup sebatang kara karena dia tidak memiliki beban. Dia belum berkeluarga, masih remaja ting-ting. Orangnya ganteng. Dia kalau ngamen juga dia tidak malu mencari nafkah dari ngamen. Bahkan kalau dia lagi kumat, diajak teman-temannya, yaitu malakin pedagang kaki lima, minta jatah keamanan. Dan hasil uang itu buat nambah minuman lagi, buat beli minuman lagi. Tiap hari kontinu terus menerus. Waktu itu malam minggu, datanglah teman dari luar kota, yaitu Joko. Joko pun bergabung
Sembari dengan membawa motor trailnya. Si Asoy seneng banget dengan motor trail. "Jok, pinjam motornya dong." "Ngapain, Soy? Mau kemana?" "Itu biasa mau ke toko cap motor, mau nambah lagi nih, nanggung kurang." "Bentar ya." Diberikanlah kunci kontak ke Asoy oleh Joko. Dan Asoy pun berlalu membeli minuman keras. Setelah pulangnya Asoy, dia bawa 3 botol minuman cap motor. Dibuka satu persatu. "Ayo kita tambah lagi. Jok, ayo Jok, jangan malu-malu Jok." Joko memanggil ke temannya, yaitu Wawan. "Wan, kamu duluan Wan. Saya dari tadi Jok. Kamu kan baru datang. Ini dari pagi nih. Aduh, udah gak tahan saya nih." "Ya sudahlah, ini hangat-hangat aja ya. Saya ngormatin kalian aja nih. Tapi saya nggak akan lama di sini nih karena ada keperluan lain. Saya mau mencari si Jampang. Kalian ketemu Jampang nggak? Anak itu susah kalau dicari. Tapi kalau nggak cari nongol. Sekarang udah jarang minum dia. Nggak tahu, nggak biasa kayak biasa-biasanya. Iya, saya ada perlu sama Jampang. Coba aja nyamperin ke rumahnya." Waktu itu Joko pamitan setelah dia meneguk minuman 2 gelas. Pamitan ke teman-temannya di sana. Dan Joko menghampiri saya. Menghampiri saya ke rumah saya. Mampir, ngobrol, menceritakan bahwa si Asoy, Dodi, Wawan, dan yang lainnya itu kumpul di sana. Daripada minum. Iya, kayak gitulah Jok. Tiap hari itu nggak berhenti-berhenti minum terus. Udah kelakuan kebiasaannya dia minum minuman kayak gitu. Ya kalau saya kan kadang-kadang kalau lagi pengen, kalau enggak ya enggak. Iyalah Bang, saya juga kalau pengen aja, kalau enggak ya enggak. Cuma ngormatin dia aja. Saya gak enak. Saya minum 2 gelas. Ya udah, kamu nggak usah kesana lagi. Cuma nggak enak, janji mau ngajak kamu ke sana, bawa kamu nemuin mereka. Oh ya udah, kalau gitu yuk kita ke sana Jok. Saya bersama Joko menghampiri si Asoy bersama teman-teman lainnya di pos tersebut. Di pos ronda saya nyamper dengan Joko, ketemu Asoy dan teman-teman lainnya. "Mana aja sih Pang?" Asoy mengatakan pada saya, menegur saya. "Ada aja, ada kerjaan lah, sedikit-dikit membantu orang tua. Jadi saya belum bisa seperti biasa kumpul-kumpul lagi." "Iya, nanggung kalau nggak ada kamu tuh nggak rame." "Emang kenapa?" "Ya canda-candanya kurang seru gitu. Kalau ada kamu kan enak buat ejek-ejekannya tuh. Ada tukang beca, diejekin. Tapi kamu tolong jangan mengejek teman saya satu ini nih. Ada salah satunya yaitu Torong, tukang beca, yang dimana dia itu orangnya pendiam, orangnya tinggi. Kamu tahu kan, dia orang baik yang biasa mangkal di warteg. Iya, kalau saya sendiri kalau udah mabok parah dia yang bawa menyelamatin saya. Kalau ada masalah apa-apa dia selalu membantu saya. Mana mungkin saya nyakitin dia, Bang. Iya, justru itu saya titiplah dia. Gimana pun juga dia adalah teman kita, walaupun profesinya berbeda, dia tukang beca. Tapi antik loh, Soy. Iya, tiap pagi baca koran, bacanya kebalik kayak bisa baca. Memang kenyataannya seperti itulah si Torong ini. Kalau baca koran, laganya kayak betul-betul orang penting, korannya terbalik bacanya. Sembari bulak-balik apa yang dilihatnya, apa yang dibacanya, saya pun gak memahami dan gak mengerti. Ya gitulah teman kamu, kebalik. Kayak kamunya Pang. Lu yang kebalik Soy. Siang-siang kayak gini orang harusnya kan boleh dikatakan tuh cari kerjaan, lu sih minum. Ya kerjanya saya kan minum. Terus gimana lagi? Ya emang itu keinginan kamu, kalau saya sih enggak. Dan punten nih teman-teman semuanya, bukan mau hormat dan sononya, karena saya ada keperluan disuruh orang tua. Jadi saya nggak lama nih ninggalin kalian nih, hanya mampir aja tadi, nggak enak katanya kalian cari saya. Ya bukan sih gimana-gimana. Dengan hormat sekali saya meninggalkan kalian. Terus kamu mau kemana lagi Bang? Ya mau minta antar sama Joko.
karena Joko bawa motor, membeli sesuatu. Ya udah Jok, nanti kalau kamu udah dari Sejampang, kamu kesini lagi. Ya sudah. Saya pun berlalu meninggalkan mereka semua. Mereka terus berlangsung sampai malam hari. Minum-minuman itu. Uangnya didapati pun dari malak-malak pedagang kaki lima. Teman datang pun istilahnya harus nyumbang, membantu untuk beli kembali. Nambah lagi. Dia gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi. Sempat waktu itu lepas badai Isya, ada salah satu ustadz datang mengingatkan pada mereka, aduh, tolong sih nyanyinya yang santer-santer, jangan keras-keras. Banyak orang lagi pada sholat tadi itu, sempat terganggu juga. Mohon maaf. Tolong ya hormati, kita juga menghormati, nggak melarang kalian untuk main gitar, tapi kalau waktunya adanya kegiatan sholat, ya tolong berhenti dulu lah. Terus saya tidak melarang kalian istilahnya minum-minuman beginian dan tidak musik kalian. Ini sih mohon pengertiannya, kalau diterima, kalau tidak pun ya terserah kalian. Kalian istilahnya memiliki hak, saya juga memiliki hak, tapi rasa menghormat sama menghormati kan lebih baik. Jadi tidak adanya perselisihan paham. Ya Tad, sorry Tad, buatan kita dua salah ki. Kita nanggung sih Tad. Si Asoy memberi ungkapan itu kepada Ustadz karena dia udah agak parah, terlalu banyak. Ustadz pun memaklumi sebetulnya dia orang baik. Hanya karena pengaruh dengan alkohol, ucapannya pun agak ngelantur. Entah akalnya terganggu atau gimana. Ya udah maaf ya, saya pamitan dulu, tuturnya Ustadz kepada teman-teman di pos ronda itu. Karena pos ronda jaraknya tidak jauh dari masjid, berdekatan. Kurang lebih jaraknya itu antara 10 meteran. Sehingga suara itu tuh nyanyi-nyanyi teriak-teriak walaupun di tepi jalan terdengar juga ke dalam. Sehingga Ustadz menggubris teman-teman yang sedang nyanyi-nyanyi di pos ronda. Asoy, Wawan, Dodi, semuanya itu ya tidak bilang apa-apa, tidak bisa mengatakan hal-hal yang lain. Memang ya kenyataannya mereka salah. Ustadz pun berlalu, Joko datang menghampiri teman-teman lagi. Si Asoy ngajak jalan-jalan dengan Joko. Jok, antar saya Jok ke warteg itu. Saya belum ambil jatah itu. Jatah saya hari ini belum diambil. Jatah keamanannya lumayanlah buat nambah-nambah. Barangkali nanti malam kekurangan ini. Udahlah, kasihan tuh orang jualan. Udahlah, antar aja lah. Kamu gak usah ikut-ikut urusan saya. Ini urusan tanggungan saya. Karena tidak enaknya Joko akhirnya mengantar ke si Asoy sampai ke tempat warteg tersebut. Asoy datang ke pemilik warteg, ngobrol, dan pemilik warteg memberikan jatah upeti keamanan kepada si Asoy. Asoy pun berlalu setelah menerima uang bersama Joko, kembali berkumpul bersama teman-temannya di pos. Tiap hari yang dilakukan itu dan itu terus menerus. Sampai waktu itu Joko sempat kesel juga dibuatnya oleh Asoy. Karena motornya waktu dipinjam sama Asoy itu rusak. Asoy menabrak mobil yang sedang parkir diam. Mobil diam pada saat di tempat parkiran. Karena maboknya Asoy tidak mampu mengendalikan diri, menabraklah mobil yang sedang parkir. Motor pun rusak depannya. Rodanya agak bengkok, setirnya pun agak bengkok. Sampai Asoy membawanya pun kesusahan. Sampai Asoy meminta bantuan ke tukang beca, yaitu si Jangkung. Dibawalah oleh Jangkung motor itu, dinaikkan ke beca. Bos, motornya rusak nih. Bos, motornya rusak nih, kata Jangkung kepada Joko. Karena Joko salah satu teman yang dikatakan bahwa dirinya itu keluarganya orang punya, apalagi anaknya pejabat.
Joko hanya tersenyum. Angger Soy, kamu tuh Soy, kelakuannya begitu aja. Ini gimana nih? Waduh ya, gimana Jok? Saya sendiri nggak sengaja ini. Ya tanggung jawab saya lah. Tenang, nanti ada si Wanto tuh bengkel yang nyetel, atau ke si Iyang setel peleknya. Ya gampang udah besok. Ya jangan marah nih Jok, memang saya ngakui salah. Karena Rasul maksa bersama teman, Jok orangnya tidak akan sama teman. Ya udah Soy, gimana baiknya? Tahu besok beres aja seperti semula. Toh saya membawa motor beres seperti semula. Yang merusakkan kan kamu. Iya beres, tenang Jok, jangan takut. Soy itu orangnya sportif. A ya A, B ya B. Tidak hanya ucapan doang, dia dipraktekkan dan dibuktikan. Keesokan harinya motor tersebut dibawa ke Wanto diberesin, dan nyetel peleknya itu ke si Iyang, bagian tukang nyetel pelek. Setel pelek sampai tuntasnya motor enduro yang punya si Joko. Kemudian dibawa pulang dan mangkal di tempat biasa. Tak lama kemudian, waktu sore, Joko datang menemui si Asoy di tempat pos hansip tersebut, pos ronda yang biasa untuk anak-anak ngeronda, di mana kampung yang biasa ditempati, yang dihinggapi masih berlaku ronda malam. Jadi kedekatan anak-anak dengan pejabat ataupun petugas keamanan kampung setempat itu selalu membantu kenyamanan dan keamanan kampung. Namun sedikit onar karena bisingnya gitar dan nyanyi-nyanyi teriak-teriak kalau udah mabuk. Ya warga pun menyadari serta memaklumi kalau tidak ada mereka, mungkin maling ataupun orang-orang yang usil masuk ke dalam kampung tidak ketahuan, karena di pintu gerbang itulah mereka pada nunggu dan mangkalnya minum di tempat itu, di pos ronda. Kebetulan pos ronda itu tepi jalan, tempat gerbang masuk, sehingga hilir mudiknya seseorang lewat masuk dalam kampung tersebut itu ketahuan dari sisi itu, karena itu jalur utamanya masuk ke kampung. Warga pun banyak yang pro dan kontra terhadap kegiatan Asoy bersama teman-temannya. Asoy udah gak tahan, terlalu banyak minum. Waktu jam 9 malam, kehadiran temennya dari jauh datang, yaitu Lukman. Lukman menceritakan bahwa dirinya habis dipalak di terminal. Sepulang dari Bandung, datang ke terminal Harjamukti, dipalak oleh orang yang di terminal tersebut. Lukman menceritakan kepada teman-teman, dan kebetulan sewaktu itu saya ada di sana. Saya bersama teman-teman memikirkan keberangkatan ke sana pakai apa, karena kendaraan tidak ada. Ada juga kendaraan punya Joko. Terpaksa ini bonceng 3. Soy gimana Soy? Ya udah Jok, kamu gak usah ikut-ikutan, biar saya aja. Saya, kamu Pang, ayo Man, mana tunjukkan orangnya. Saya bertiga berangkat boncengan ke terminal, ingin mengetahui orang mana yang memalaknya si Lukman, yang memintai uang Lukman selaku temannya saya. Saya rasa gak terima teman saya dibegitukan. Lukman mencari, saya pun mencarinya, sampai saya kepada pedagang-pedagang warungan yang ada di situ. Saya menanyakan orang yang tadi memalak teman saya. Satu persatu warung saya tanyakan, saya tanyai satu persatu sampai masuk ke dalam. Anak asongan pun saya tanyai. Mereka diam, membisu 1000 bahasa, tidak menunjukkan siapa yang tadi memalak teman saya, yaitu memalak Lukman. Lukman pun mencari, tidak diketemuinya. Kesal juga, rasa rumaksa ini, wilayah sendiri, daerah sendiri, kok tidak melihat sih teman saya diginiin. Enak aja. Nah, saya cari lagi coy, cari satu persatu warung-warung remang-remang di situ, yang dimana di dalamnya itu banyak minuman-minuman dan banyak orang-orang yang pada minum minuman alkohol di situ. Satu persatu saya masukin, dan ketemu juga teman-teman di sana yang sedang pada minum.
Biasa teman pergaulan di luar menawarkan minuman pada saya. Saya hanya mengucapkan terima kasih, mohon bantuannya. Saya sedang mencari seseorang. Apabila ketemu seseorang yang tadi malak temannya saya nih, si Lukman, kasih tahu saya. Satu pun tidak ada yang memberikan informasi dan memberitahu siapa yang memalaknya. Man, kamu yang jelas mana wajahnya? Seperti apa tuh mereka ada nggak di antara kalian ini, Man? Sorry ya teman-teman, ada nggak nih? Ini teman saya ini. Jangan macam-macam untuk mengalak. Saya nggak terima teman saya dipalak. Begitupun Asoy. Asoy menyisir warung-warung satu demi satu, menanyakan perihal itu. Semua udah dijajali, ternyata tidak ada satupun yang memberitahu. Kesal juga, akhirnya dilanjutkan. Saya minum di sana bersama Asoy dan Lukman, tigaan, menghormati teman-teman waktu itu kumpul yang di warung remang-remang, yang dimana di situ ada wanita penghibur kurang lebihnya 3 orang. Lukman usil kepada cewek penghibur itu, Mbak, temenin saya Mbak. Booking 1 hari berapa Mbak? 1 malamnya nih. Lah Mas itu kayak gak tahu kelakuan Mas. Kamu biasa kan gak pernah bayar. Alasannya mabuk, boro-boro bayar, malah saya digamparin sama kamu. Enggak ya. Saya belum dapat muatan ya. Kamu mah gitu. Udah man, udah man. Saya mengatakan mempaling pada Lukman agar Lukman gak usah melakukan hal itu. Kita pulang aja. Malas saya di sini udah. Kesel nantinya. Nanti gak karu-karuan pelampiasannya. Begitu Asoy mendengar saya kata-kata seperti itu, Asoy pun kesal juga. Dianggapnya saya mau ribut. Asoy datang, sempat menjatuhkan gelas yang ada di meja. Mau ribut sama saya ta? Kalian ini apa? Soy. Sorry Soy. Jangan salah paham. Kami ini teman semua. Nggak ada istilahnya di sini mau cari keributan. Kita di sini mau cari kesenangan. Itu tadi Lukman godain cewek itu, ceweknya nggak mau. Digampar lah cewek itu kalau mau sama si Asoy. Yang mana, Man? Ceweknya kamu. Ini, pok! Mukanya digampar sama si Asoy. Lantaran Asoy kesel melihat wajahnya tuh sangat membuat keselnya dia. Wajahnya masam. Saya pun agak-agak sebel juga melihatnya, karena dengan tutur kata tadi hanya canda, diterimanya serius. Terjadi keributan di situ. Kami dipisah oleh teman-teman yang tadi minum di sana, sekerombolan teman-teman. Kemudian udahlah Man, daripada di sini nggak karu-karuan, di sini mah percuma lah, ribut juga nggak ada artinya. Yuk kita balik lagi aja ke pos. Saya dan Asoy serta Lukman bencongan kembali, naik motor, kumpul kembali dengan teman-teman. Soy, kamu betul-betul peminum sejati kayaknya Soy. Ya gimana lagi, tiap hari bangun tidur pun saya minum kok. Bukan minum air putih dengan cap motor dulu, habis minum tuh, habis bangun tidur saya minum botol kecil. Udah itu ya baru saya midang. Nongkrong di sini lagi di pos biasa. Nyanyi-nyanyi, kadang kala ada tamu di warung itu ya saya ngamen. Tujuannya untuk mendapatkan uang lagi untuk minum. Kalau kesel ya malakin tuh pedagang-pedagang yang di depan itu, kaki limaan tuh. Ya lumayan lah buat tambah-tambah. Mau gimana lagi? Kerja udah. Ya menurut kamu kerja itu kan malak, bukan kerjaan. Sama aja nyiksa. Orang-orang dianiaya oleh kamu. Toh bukan petugas keamanan kamu. Ya kalau mau aman ya beri jasa saya keamanan. Kalau enggak ya terserah. Udahlah, masa sama teman aja ini nanti takutnya salah paham ini. Kita nggak enak sama Joko, motornya udah terlalu lama kita pakai. Kita temui Joko dulu di pos. Kembalilah saya bersama Asoy dan Lukman bertiga. Waktu itu kehadiran saya di sana bertiga langsung disambut oleh Wawan, ditanyai oleh Wawan, udah ketemu belum orangnya? Saya juga siap nih cari, udah nggak ada, cari Wan, percuma Wan. Buat kesal aja. Tuh perempuan kayak gembleng kayak gitu. Lukman lagi usilan. Perempuan kayak gitu aja dicandain. Kamu mah usil dasar sama perempuan Man.
Ya terus gimana lagi? Ya wajar lah, yang namanya juga masih remaja. Kecuali kita udah rumah tangga tuh, ya baru diem. Ya udahlah, daripada ribut omongan nggak enak, kita lanjut lagi minum. Asoy di situ mengeluarkan sesumbar. Nih kalau saya, Bang, Man, Jok, tiap hari nggak minum nih, jangan sampai saya dikatakan bukan pendekar minum. Saya ini pendekar alkohol, pendekar minum, pendekar mabok. Kalau saya nanti mati pun, pesen nih sama kalian semua nih, saya beri pesan sama kalian nih. Sembari karena udah terlalu banyaknya minum, baru kali ini Asoy menuturkan kata-kata yang kayaknya tidak enak didengar sama teman-teman, dan saya sendiri pun tidak enak mendengarnya. Kalau suatu saat saya mati, tolong mandikan saya sama alkohol, sama arak ini, karena saya adalah peminum sejati. Udah Soy, jangan terlalu yang enggak lah, enggak pantas lah kamu. Beneran, ingat nih, saya amanatin sama kalian, jangan sampai tidak nih. Kalau siapapun yang tidak pernah menjalankan ataupun melaksanakan amanat saya, apabila nanti suatu saat saya mati, nisan saya tidak disiram dengan alkohol, setelah saya dikuburkan, saya akan datangi kalian untuk nemeni kalian dan ngajak kalian. Waduh, kamu kalau ngomong sekarang sendiri aja, kayak nyatanya kamu pengen mati aja. Udah sih Pang, kalau mau ngomong yang bener kamu dengerin saya ngomong, serius saya. Kok kamu marah sama saya, Soy? Ada masalah apa? Ya habis kamunya gak percaya kalau saya ngomong tuh. Ingat Bang, kalau saya mati, suatu saat nih, kalau saya mati nih, entah dalam keadaan saya lagi minum, nisan saya sirami saya dengan alkohol, itu baru ngerasa teman. Ingat semuanya ya. Saya menuding ke teman-teman, dengan mabuknya dia, ngelanturnya dia, sempat terdengar juga waktu itu memang ada ustadz di situ mendengarkan, karena teriakan dan omongannya sangat seperti orang kayak mau bertengkar. Karena ustadz rumahnya dekat dengan tepi jalan dengan pos ronda itu, ustadz pun dia sempat menghampiri, Soy, jaga omongan kamu. Umur tuh yang punya Allah. Ingat Soy, nggak boleh, karena ucapan itu adalah doa. Ya Tad, kira sih ya beli berubah ini kita. Kamu sih nggak tahu aja siapa saya, nggak tahu sama saya. Saya kalau ngomong ayah A, B A B. Ingat Tad, pesan nih sama kamu juga Tad, kalau saya nanti mati, siram saya nisanya atau mandiin saya dengan alkohol. Ini Asoy, peminum sejati. Dengan mabok dia sempat menepuk-nepuk karena udah kebanyakan minum, terpengaruhnya alkohol, sehingga pikirannya pun ngaco dan ngawur. Joko pun agak gemetar, bingung melihat keadaan, takut ada kejadian keributan sama temen. Tak lama kemudian ustadz pun meninggalkan kami semua di pos ronda. Si Asoy meminjam motor kepada Joko. Mau ngapain lagi Soy, pinjam motor tuh. Jok, sini Jok lah, saya pinjam motor, mau cari angin-angin. Kalau biasanya kalau kena angin nih, cap motor kayak gini nih ya, hilang dan gak mabuk lagi. Ya memang cap motor itu boleh katakan kalau terbawa oleh angin ataupun dibawa ngebut ataupun kena angin, itu peningnya hilang. Itulah kelebihan daripada minuman alkohol cap motor yang ada di kota Cirebon, yang dulu pernah populer sampai di wilayah-wilayah lain, sampai ke Jawa Timur pun cap motor terkenal bahwa minuman yang dari Cirebon itu betul-betul minuman yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan di Jakarta pun banyak teman-teman yang kuliah di Jakarta, kalau pulang ke kampus ataupun pulang ke kos-kosannya itu selalu bawa cap motor untuk minum bersama teman-temannya di sana. Sampai-sampai Joko pun bingung juga, ini Asoy sudah nggak tahan,
takut ada apa-apa, Soy. Bukan saya nggak mau meminjamkan, bukan saya pelit. Kamu kondisinya kurang stabil, bawa badan aja kesempoyongan. Saya kuat, Jok. 3 botol lagi juga saya siap untuk habisin sampai pagi-pagi dah. Ditemenin sama kamu saksiin. Dan gayanya Asoy sembari semehek. Udah sinilah, kamu jangan pelit lah, pinjam motornya, mau beli lagi nih, mumpung ada duit nih, tadi nih habis dapet nih. Waktu di terminal itu Asoy masukin warung kelap-kelip sembari malak, tampaknya dia itu mencari siapa yang malak si Lukman. Dia pun minta jatah keamanan pada pedagang warung. Kamu duit dari mana, Soy? Ya sembari tadi operasi cari orang yang mau malak si Lukman. Ya saya juga ya minta jatah keamanan sama pemilik warung. Bertambah-nambah lagi kan udah dapat lagi nih uangnya. Saya buat minum lagi. Tidak puas-puasnya kamu, Soy. Cukuplah, Soy. Enggak lah, cukup kalau 3 lagi. Sini, Jok, pinjam, Jok. Diberikanlah kunci motor tersebut pada Asoy. Asoy pun menyalakan motor dan berlalu. Saat Asoy ada di perjalanan, ada salah satu motor yang menyalip motornya Asoy. Asoy panas, diuberlah motor itu tuh. Diomong yang enggak, sampai uber-uberan, sampai masuk ke jalan raya, sampai di bypass. Sampai di bypass, Asoy kurang mengendalikan diri. Akhirnya Asoy tabrakan karena ada lajunya kencang bis dari lawan arah. Asoy pun waktu itu menghindari lubang yang ada di jalanan, tak sempat mampu untuk mengelak papasannya bus. Akhirnya Asoy tertabrak bus. Adu bagong, motor pun hancur. Asoy pun meninggal dunia sesaat di tempat. Sampai dapat beritanya dari rumah sakit, dari pihak kepolisian mencari tahu keberadaan kampungnya Asoy karena ada alamatnya. Kepolisian Laka lantas datang ke pos menanyakan keberadaan keluarganya Asoy. Datanglah 2 orang petugas lantas, Laka lantas datang. Saya pun masih menunggu bersama teman-teman. Maaf, Pak, selamat malam. Kenal dengan orang ini enggak, Pak, yang namanya Asoy? Memang kenapa, Pak? Beliau warga kami di sini. Dia tabrakan. Mayatnya ada di rumah sakit. Makanya saya kemari meminta untuk keluarganya untuk mengambil dan melihat kondisi jenazah. Kebetulan motor yang dikendarinya ada di kantor. Untuk bukti bahwa laka lantas telah terjadi pada malam itu. Bagi pemiliknya, mohon diurus surat-surat. Tahu gak itu motor siapa? Joko langsung menyambarnya. Motor trail bukan, Pak? Iya, itu milik saya, Pak. Joko mengatakan pada petugas tersebut. Ya sudah, tinggal saudara nanti besok apabila itu motor mau diambil, mohon bawa surat-suratnya, BPKB dan STNK-nya. Silakan diambil karena itu hak Anda. Kami di sini petugas hanya untuk mengamankan dan membuat data adanya kejadian laka lantas yang terjadi malam ini. Teman-teman semua gusar, buru-buru ingin melihat kondisi Asoy. Semua berangkat ke rumah sakit dan datang ke tempat jenazah. Di kamar jenazah itu, di kamar jenazah kami semua melihat kondisinya Asoy. Mukanya pecah, berdarah, bahkan luka pun ada, kayaknya patah tulang. Kami pun sedih melihatnya, ditinggal teman. Semua pada masih keadaan mabok,
mulutnya masih beralkohol, bau alkohol. RW waktu itu hadir juga, dan Pak Ustadz di sana hadir juga untuk mengurusi jenazahnya Asoy. Dibawalah dari rumah sakit ke rumah tinggalnya dia, diurus oleh RW dan Pak Ustadz. Karena rumahnya sempit, masuk dalam gang, keranda mayat pun tidak mungkin masuk, maka diletakkannya di masjid. Karena Asoy hidup sebatang kara, sehingga sanak famili pun kita tidak tahu di mana beradanya. Karena Asoy selama ini tidak pernah menceritakan punya famili di mana. Pak RW bersama Pak Ustadz mengurusi jenazah Asoy, dimandikannya. Sempat teringat teman-teman apa yang pernah diamanatkan oleh si Asoy. Salah satunya yang mengingatkan adalah Dodi dan Wawan. Iya, Wawan pun menguatkan apa yang diucapkan oleh Dodi, bahwa Asoy pernah memberikan amanat kalau nanti suatu saat dia mati, tolong mandikan saya dengan alkohol. Di situ pun Ustadz mendengarkan juga, bahkan diucapkan oleh Asoy kepada Ustadz juga amanah itu. Ustadz kebingungan, teman-teman ingin menjalankan apa amanahnya si Asoy agar mayatnya dimandikan dengan alkohol, yaitu khususnya dengan miras cap motor itu. Perdebatan pun terjadi, teman-teman bersama Ustadz riuh pikuknya, adu mulut di situ tentang bab masalah tentang agama, hukum agama. Sisi lain ini amanah daripada almarhum. Ini bagaimana, Tad? Tidak bisa. Ini harus dimandikan, Tad, dengan alkohol. Amanatnya dia pengennya begitu. Jangan kotori sesuatu yang sudah dibersihkan. Ini penghormatan dia terakhir. Justru itu untuk menghormatin dia, dengan tutur kata bahwa pendekar mabok, pemabok sejati. Itu amanahnya dia. Hanya itu, Pak Ustadz. Dilerailah oleh Pak RW waktu itu. Udah, jangan ribut. Udah, jangan sampai mengotor hal gini. Ini udah melanggar daripada kodrat agama. Udah, nggak usah. Kalian di luarnya. Hansip pun dipanggil untuk menjaga dan mengamankan mayatnya Asoy. Jangan sampai si Asoy ini dimandiin dengan alkohol ataupun miras yang dipesan oleh almarhum kepada teman-teman. Saya pun bingung. Diamanahin seperti itu, kalau tidak dia ngajak yang tidak. Nanti saya akan datangin menghantuin kamu kalau kamu tidak mandiin saya dengan alkohol. Saya kebingungan. Jok, enaknya gimana, Jok? Kita curi-curi aja, Jok, untuk jalanin amanah si Asoy. Jangan, Bang. Gak enak. Ustadz pun mengatakan benar bahwa itu melanggar kodrat ataupun kode etik daripada agama. Gila-gilanya kita masih beragama, Bang. Masih memiliki rasa rumaksa di hati. Sesuatu hal yang sudah dibersihkan ya jangan dikotorin. Kasihan jenazahnya. Iya juga ya, Jok ya. Saya Lukman Joko kebingungan. Sampai esok harinya ada laporan dari penggalian kubur bahwa penggalian kubur sudah selesai dilakukan. Ustadz pun bersama RW menyiapkan acara prosesi pemakaman. Karena memakainya dipikul bersama teman-teman, banyak teman-teman yang mengantarkan mayatnya si Asoy ini bertajiah pada minum alkohol. Mayat pun namanya keranda itu diangkat oleh teman-teman yang sudah pada minum alkohol. Mayat diguncang-gancingkan, rasanya berat, ngaduk kanan, ngaduk kiri, di atas ke bawah, seperti bergelombang, seperti riakan-riakan air itu mayat. Dibawa dari
halaman masjid sampai ke tempat pemakaman, itu mayat seperti diuncang-ancung sama teman-teman itu. Seakan-akan betul-betul ini disiksa secara alam dunia. Mayat diangkat sana kemari, keranda mayat tuh ada yang menekan berat sekali, tolong gantian, tolong gantian ini, aduh ini berat. Bergantian teman-teman. Ternyata itu keranda seperti ada yang mengangkat dan menarik dan memiringkan ke kanan dan ke kiri, menjulur ke depan, mendorong, menentak untuk menahan. Semua yang menggotong mayatnya si Asoy rasanya lelah sendiri. Seakan-akan ini kayak tidak menerimakan bahwa dirinya itu tidak ada, sudah meninggal dunia. Saya kebingungan melihat kondisi keranda mayat yang begitu tidak umum. Naik, bawahin, kiringin kanan, kiri lagi, diputar lagi, seperti mainan dibuatnya. Sampai-sampai Ustadz pun mengatakan, tolong jangan buat mainan, ini mayat, ini jenazah, ini manusia, bukan mainan, kalian tuh eling, istighfar, istighfar. Talqin pun dikumandangkan oleh pelayat-pelayat lain. Karena Asoy orangnya baik terhadap warga, kedekatannya baik, walaupun dia peminum, tapi tidak pernah buat rese di dalam kampung. Hanya gitar-gitaran dan suara-suara keras aja. Sesampainya saat untuk pemakaman, teman-teman yang masih diamanati oleh Asoy, mereka masih bawa botol minuman bersama isinya. Disembunyikannya, waduh ini, Dot, gimana Dot? Iya Wan, saya gak enak nih, amanatnya dia. Tapi nanti aja setelah dikuburkan, semua pada bubar, baru kita siramin ke pusarannya. Ya sudah, prosesi pun dilaksanakan, mayat pun sudah masuk ke liang lahat dan dikubur. Tahlil dikumandangkan dipimpin oleh Ustadz sampai selesainya. Para tajiyah semua pada bubar kembali, pulang masing-masing ke rumahnya. Kami berlima, saya, Joko, Lukman, Dodi, dan Wawan, di situ masih menunggu. Dot, ayo Dot, ingat Dot. Semuanya pada menyiramin batu nisan dan pusaranya si Asoy ke tempat tanah yang begitu mengunduk. Ditaburnya bunga-bunga, di situ disiramnya pakai alkohol, pakai cap motor itu. Hanya saya sendiri yang tidak mengikuti apa amanatnya si Asoy. Selepas 4 teman itu udah melakukannya, Pang kamu ini Pang, enggak lah, ayo Pang, enggak. Selesai juga, dan akhirnya mereka pada pulang. Saya pun mendoakan, mogang Soy, maaf tong, Soy, maaf, saya tidak bisa jalanin amanah kamu. Saya kirim doa. Sudah usai, saya baru mendekati teman-teman. Ayo dah, kita pulang. Selepas pulang kita berlima kumpul kembali di pos. Tak terasa waktu berlalu, asar pun diselenggarakan tahlilan oleh warga, khususnya di masjid. Pak Ustadz ngerasa Asoy seorang diri bersama jamaah yang ada di situ, dan Pak RW memberikan tahlilan, mengirim doa untuk mendiang Asoy. Saya tidak ikut karena masih terngiang omongannya dia. Kami berlima pun tidak ikut tahlilan. Dodo datang mendadak membawa 1 botol cap motor, memberikannya kepada Dodi. Dod, ini Dod, pesanan kamu. Sorry tadi sempat gak kebawa. Ini loh. Membawa 1 botol besar cap motor, memberikannya ke Dodi. Sorry Dod ya, Wan, Pang, sorry.
saya ada urusan yang belum selesai nih. Hanya saya bisa ngantarkan ini aja pesanannya Dodi. Ya udah nggak apa-apa, Dok. Dodo pun berlalu dan minuman itu baru dibuka oleh Dodi. Ayo Wan, kita lanjut lagi Wan. Ayo Bang. Wawan mengambil gelas kecil yang dimana udah disiapkan biasa untuk minum di situ, ada di pojok. Lukman membeli cemilan berupa kacang dan sukro untuk minum. Ingat ya, kita tuh teman. Jangan sampai kita nggak setia nih sama temen nih. Si Asoy sudah nggak ada. Kita kehilangan temen yang kocak. Gimana pun dia orang baik, walaupun ya kelakuannya dia begitu, tapi dia sebenarnya baik. Baik, Dod, menurut kamu nemenin kamu minum tiap hari. Kamu sih minumnya gratis. Pang, kamu sih Pang dia. Ayo Bang, minum Bang. Enggak lah, istirahat dulu saya lah, lagi gak enak badan. Saya menolak ajakan Dodi untuk minum. Ya udah saya duluan. Dodi meminumnya. Setelah Dodi meminumnya, kembali satu loki lagi ngasihkan ke si Wawan. Wawan pun minum. Dia udah ngisiin lagi satu loki. Man, ayo man, tenang baik, simpen aja di situ dulu sebentar. Nanti juga habis. Si Lukman mengatakan itu kepada Dodi. Dodi agak kebingungan. Kamu suka iya? Beneran? Dia juga habis. Sok simpan aja tengah. Lukman rasa berpikirnya dia nanti akan diminum sama Lukman. Pada saat Lukman mau mengambil minuman tersebut, minuman itu sudah habis, ada yang meminum. Lukman kaget. Loh, kamu gak ngisiin tak Dod? Senimpen. Kamu minum cepet banget, Man. Ditimpalilah oleh Dodi ucapannya si Lukman. Saya belum minum. Ya buktinya habis. Saya tadi ngisiin. Waduh, Joko agak kebingungan. Bulu kuduknya Joko sudah mulai terasa berdiri. Rasanya ada sosok yang hadir di tengah-tengah keberadaan kita semua. Tanpa disadari, Joko melirik di sudut kebiasaan di mana si Asoy duduk. Di situ Asoy ada. Astagfirullahaladzim. Dod, Asoy. Dod, Asoy udah mati. Itu Asoy udah mati. Itu Asoy. Mana? Itu di pojok biasa. Diliriknya oleh Dodi. Dodi pun terperanjat, kaget. Hadirnya sosok Asoy menemani mereka yang pada minum. Wawan mulai bergeser duduknya, karena biasa Wawan duduk dekat dengan si Asoy. Menghimpit ke Dodi. Dod, kamu kesini aja Dod. Saya tuker duduknya Dod. Iya si penakut pisan Wan. Batur dewek, teman sendiri, nggak mungkin dia ganggu. Tak lama kemudian, sosok astral tersebut si Asoy, menyerupai Asoy, hilang seketika. Berarti yang tadi minum itu adalah Asoy. Asoy menghormati kita yang sedang minum, karena kebiasaan kita kumpul bersama. Minuman pun dilanjut oleh Dodi sampai terus menambah sampai pagi. Waktu malam itu saya pamitan pulang ke teman-teman. Pada saat saya tidur, saya bermimpi ketemu Asoy, dan Asoy agak marah ke saya. Pang, kamu teman yang tidak setia. Kamu tidak bisa menjalankan amanah saya. Kamu suruh nyiramin saya dengan alkohol, kamu tidak melakukannya. Teman-teman lain pada melakukannya, hanya kamu yang tidak. Saya terperanjat di situ dan tersadarkan. Astagfirullahaladzim, ini hanya mimpi. Ini gimana ini? Saya diam. Saya lanjutkan tidur lagi. Alhamdulillah, sampai saya tidak bermimpi lagi ketemu Asoy. Keesokan harinya, saya menceritakan pada Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi malam saya bermimpi Asoy bicara seperti itu. Ini gimana Pak Ustadz?
Karena Pak Ustadz sendiri mendengarkan amanahnya Asoy dan Pak Ustadz tidak melaksanakannya. Bahkan Pak Ustadz melarang kami-kami itu untuk memandikan dengan alkohol jenazah saya Asoy. Kamu itu harus pakai otak yang waras, Bang. Pakai otak yang waras. Hukumnya ini berat. Udah disucikan, dikotori lagi, sama aja bohong. Kasihan dirinya, kasihan si Asoynya. Nyatanya pada saat pemakaman saja itu mayat diuncang-ancring, dibuntang-banting. Kasihan dia tersiksa. Sebelum dimasukkan aja ke liang lahat, itu dalam mengantarkannya aja dia tersiksa oleh kalian-kalian, diputar-putar. Saya melihatnya juga bingung. Ya justru itu Pak Ustadz, saya sendiri bingung. Bingung dengan keadaan bahwa diri saya itu tidak seperti itu. Tapi tiba-tiba gerakan itu yang mengantarkan saya ataupun menggerakkan yang memutar-mutar dan menaikkan turunkan, meminta yang seperti itu. Saya hanya menopang. Pada saat saya ngusung mayatnya dia di keranda itu tuh. Ini gimana Pak Ustadz? Saya diimpikan seperti itu tadi malam. Ya sudah, gini aja Pang. Mulai saat ini kamu berhenti minum. Biar nanti saya lah yang akan mendoakan dia. Sehabis asar pun saya akan doakan dia, beri tahlilan. Dan nanti setelah asar, setelah tahlilan, sebelum maghrib, kita kirim doa ke sana, ke makamnya, kita siram dengan air bunganya. Pada hari ke-7, saya Ustadz bersama Pak RW mengantarkan air kembang dari doa tahlil untuk menyiramkan di pusaran Asoy. Rasa rumaksa yang namanya teman, karena dia tidak memiliki saudara, hidup sebatang kara sampai wafatnya. Kepedulian saya Ustadz bersama Pak RW sampai hari ke-7. Pada hari ke-7 itulah Pak Ustadz ada sesuatu yang membuat tidak sama sekali Ustadz bisa bergerak setelah menyiram pakai air doa. Susahnya Ustadz menyiramkan air doa ke pusarannya si Asoy. Tangan Ustadz seakan-akan kaku, tidak bisa bergerak. Kenapa Ustadz? Gak tahu Bang, ini Bang, berat sekali Bang. Berat banget ini. Dari tadi mau menyiramkannya berat, seakan-akan ada yang menolaknya. Coba Pak Ustadz. Pak Ustadz memahami masalah hal ini. Pak Ustadz mengerti hal ini. Mungkin Asoynya nggak terima. Ya udah, saya akan coba untuk melawannya dan mencari tahu ada apa gerangan yang terjadi dalam diri saya. Pak Ustadz membaca sesuatu, berdoa, meminta bantuan sama Allah. Ternyata di situ arwahnya si Asoy yang sedang menahan tangannya Pak Ustadz untuk menyiramkan air doa ke pusarannya dia. Seakan-akan ditolak, namun sampai tuntasnya air itu tersiram di pusarannya. Dilanjutkan dengan doa-doa dan ngirim doa untuk si arwahnya si Asoy. Lama-kelamaan tangan tersebut mulai bisa bergerak kembali. Setelah digerakkannya, alhamdulillah, ini Asoy kayaknya mengganggu kita semua. Ya karena amanahnya dia Pak Ustadz. Dia pengen mayatnya dimandikan dengan alkohol. Tapi kami semua tidak melaksanakan amanahnya. Bahkan teman yang lainnya pada saatnya bubarnya semua nih, jujur aja Pak Ustadz, pusarannya itu siram pakai alkohol. Hanya saya yang tidak. Maka saya didatangi sama dia. Mungkin dia dendam karena apa? Ingat kan Pak Ustadz ucapannya dia, saya akan ngajak yang tidak menyiram ataupun yang tidak menjalankan amanahnya dia. Ingat kan Pak Ustadz? Saya masih ingat omongannya. Pikir saya dia orang lagi kurang waras Bang. Ya mungkin dia hanya terbawa arus dari alkohol mengucap seperti itu. Ya itulah kejadian yang saya alami Pak Ustadz. Dan baru juga Pak Ustadz ngalami kan. Iya Bang, tapi tenanglah Bang, kita percaya sama Allah Bang. Jangan takut dengan hal-hal yang lain. Saya percaya sama Allah. Udah tenang aja. Ya udah, yuk kita pulang. Ayo Wek, kita pulang Wek. Saya bertiga meninggalkan pusarannya Asoy dan kembali ke kampung. Saat maghrib menjelang dan kumandangnya azan maghrib,
Saya diajak sholat berjamaah oleh Pak Ustadz. Saya pun melakukan sholat berjamaah, meminta perlindungan sama Allah supaya saya tidak diganggu oleh teman saya yang meninggal, yaitu Asoy. Setelah sholat berjamaah selesai, saya berdoa dan mengirimkan doa untuk si Asoy juga. Di depan, dekat jalan, tepatnya di pos kamling ataupun pos ronda, Dodi dan Wawan mainkan gitar-gitaran sembari minum alkohol cap motor, nyanyi dan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan oleh si Asoy. Saya pun rasanya ini suaranya kok kayak suaranya si Asoy pada saatnya nyanyi, tapi yang nyanyi Asoy udah meninggal. Ada suara si Dodi. Selepas itu saya meninggalkan masjid dan pamitan sama Ustadz untuk ke depan, untuk menyamperi teman-teman di sana. Saat itu pula dari kejauhan, jarak kurang lebih 3 meter, saya melihat sosok Asoy ada di pos tersebut sedang ikut bergabung nyanyi-nyanyi. Begitu saya datang, sosok Asoy melihat saya dengan sorot mata yang tajam, seakan-akan dia marah pada saya karena saya tidak menyiram alkohol di pusarannya dia. Melihat aja, saya baca doa, saya baca surat Anas, saya baca surat Al-Falaq, saya baca surat Al-Ikhlas, dan saya baca ayat kursi. Saya tatap, hembuskan kembali kepada sosok Asoy. Perlahan-lahan sosok tersebut sirna. Wawan dan Dodi tidak sadar bahwa dia dari tadi itu ditemani oleh si Asoy. Bahkan dia karena sudah maboknya, minuman pun makin banyak yang tercecer di situ. Botol-botolnya pada tercecer. Tampaknya ini udah bener-bener dia udah pada gak waras. Saat itu Dodi berpikiran untuk mengajak saya minum di terminal. Pang, ke terminal yuk, temenin saya. Minum di sana yuk, di sini aja males lah ya. Rasanya kurang enak, kurang nyaman. Karena kita udah ditinggal oleh si Asoy ini. Kayak cari suasana yang baru lah di terminal. Terserah kamu, Dodi karena udah mabuk. Tak lama kemudian lewatlah tukang beca si Torong. Torong dipanggilnya oleh Dodi. Rong, sini Rong. Waduh, mabok maning, mabok manis, mabok besiradod, kata Torong ucap Dodi. Ada apa Dod? Kirikku, antar saya ke terminal. Wis istirahat baik Dod. Udah istirahat aja Dod, kamu udah marah. Ke terminal ngapain? Sudah daripada puyeng gitu. Saya cari ribut aja lah. Di sana cari seneng-seneng lah. Udah ngawur omongannya karena mungkin terpengaruh alkohol yang begitu banyak diminumnya. Terasa tidak enak pun oleh si Torong karena Dodi memaksa langsung naik ke becanya. Keprak-keprak, kaki Rong, mangkat Rong, kaki Rong, cepat berangkat ke terminal. Torong pun mengikuti ajakan si Dodi. Berangkatlah Dodi dengan Torong ke terminal. Kawan bingung. Setibanya di terminal, karena Torong mengkhawatirkan kondisinya Dodi, takut ada apa-apa. Diamati, dijagalah Dodi oleh Torong. Torong ke warung untuk membeli kopi. Tak lama kemudian terjadilah keributan di warung tersebut. Baku hantam antara Dodi entah dengan siapa. Torong tidak mengenalnya.
Dipukulin Dodinya, orang tersebut pukul lagi. Bahkan botol minuman itu dipecahkan dan ditusukkan ke perutnya Dodi sampai keluar semua yang namanya ususnya Dodi. Dan orang si penusuk tersebut kabur meninggalkan Dodi. Torong kebingungan dan kaget. Kurang ajar, diuberlah sama si Torong. Karena dia larinya cepat. Waktu suasana di sana tuh malam gelap, tidak tahu dia masuk ke rawa-rawa, entah kemana larinya. Tidak sempat ketemu oleh si Torong, dicari si Dodi yang tadi membunuh si Dodi. Siapa geran orang tersebut? Dodi pun dibawa dan diamankan oleh Torong masuk ke rumah sakit untuk pertolongan kondisinya Dodi. Pada saat di perjalanan, karena pendarahan yang banyak tidak kuat, bahkan ada saksi satu orang yang di warung tersebut yang menyaksikan kejadian keributan itu, membawa Dodi naik beca, diajak oleh si Torong masuk ke rumah sakit. Setibanya di UGD, Dodi tidak terselamatkan nyawanya. Begitu datang, diperiksa oleh pihak kesehatan, diperiksa semua, ternyata nadinya sudah tidak berdetak, jantung pun tidak berdetak, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dodi kehabisan darah dalam perjalanan dan Dodi tewas. Torong menyesal tidak bisa membantu Dodi. Dodi sempat tewas. Karena sudah tewas dan Torong mengurusnya, meminta teman-teman untuk membantu mengurusi Dodi. Torong meninggalkan rumah sakit, kumpul kembali bersama teman-teman di pos, dan saya meminta kepada Pak Ustadz dan Pak RW untuk melihat kondisi Dodi dan untuk mengurus Dodi, serta keluarganya dimintai hadir juga. Salah satu keluarga Dodi hadir melihat kondisinya Dodi. Makanya Dod, kamu tuh Dod, aduh udah dibilangin, minum tuh minum, jangan buat rese. Inilah akibatnya Dod, inilah akibatnya. Tak lama kemudian diuruslah surat-suratnya. Dodi pun dibawa pulang, mayatnya Dodi. Seperti uruslah kesemuanya untuk prosesi pemakaman. Karena malam hari teman-teman pun tidak bisa meninggalkan Dodi, karena Dodi udah tidak ada. Semuanya berkumpul untuk menunggu mayatnya Dodi di rumahnya. Pada saat menunggu itu, hadir sosok Asoy di tengah-tengah teman-teman. Saya melihatnya, si Asoy sedang mendekati jasadnya si Dodi. Lukman melihatnya juga. Joko sama juga melihatnya. Semua yang ada di situ, teman-teman yang sedang menunggu jasadnya Dodi, mayatnya Dodi, itu melihat kehadiran Asoy. Melihat kehadiran Asoy, tak lama kemudian lenyap. Seakan-akan teman setianya Asoy adalah Dodi. Asoy mengajak Dodi pulang, mengajak kebersamaan. Sampai esok hari, prosesi pemakaman pun dijalankan. Lancar pemakaman tersebut walaupun diusung. Tidak seperti layaknya si Asoy, mayatnya diuncang-anclung. Semua teman-teman yang ingin mengangkat jenazahnya si Dodi itu terhalang. Hanya dia menempel di tepi-tepi saja. Semua keluarganya yang mengangkat dan saudara-saudaranya mengangkat jenazahnya si Dodi sampai ke liang lahat. Begitu nyampe ya di tempat pemakaman, sampai dimakamkannya ke liang lahat, sampai pemakaman selesai acara,
Saat itu saya melihat sosok Asoy hadir menghadiri pemakamannya Dodi. Teman-teman yang lainnya pun melihat sosok Asoy ada hadir di situ. Pada kebingungan teman-teman. Inilah mungkin Wawan sempat mengatakan kepada Lukman, mungkin ini Wan, Man, ini nih Man, mungkin ya si Asoy ngajak Dodi. Aduh, kita khawatir nih, takut-takut kita diajak sama mereka. Sudahi aja lah, kita jangan minum-minum lah. Minum juga ya seperlunya, jangan sampai seperti itu. Kita bingung. Pembicaraan si Wawan nama Lukman didengar oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz hanya tersenyum. Alhamdulillah kalau kalian ingin menghentikan minum-minuman keras, minuman alkohol yang kurang baik. Udah bentar ya, jangan ngobrol dulu. Kita mari tahlilan untuk mengantarkan jenazahnya si Dodi. Digelarlah prosesi tahlilan di situ di pemakamannya Dodi sampai usai dan tuntas. Semua pada bubar pulang ke rumah masing-masing. Tinggal saya, Joko, Lukman, dan Wawan serta Torong di situ hadir mengingatkan kami semuanya. Jok, tuh akibatnya. Pang, ingat tuh Pang, kamu juga hati-hati, jangan seperti itu. Udahlah, berhentilah minum-minuman lah. Apa sih hasilnya? Enaknya apa sih? Ya sekali-kali sih boleh, jangan tiap hari kayak begitu dur-duran kamu. Saya diam aja. Rasa terpukul juga kehilangan dua teman yang dekat pada saat permainan dulu dengan waktu yang singkat. Tidak ada sama sekali lamanya, tidak menunggu bulan-bulan yang lama. Kurang lebih hanya jarak hitungan minggu. Dua teman sudah tidak ada. Wawan bingung, saya pun bingung. Sempat akhirnya saya, Joko, Lukman, dan Wawan sepakat, yuk kita nyari kerjaan yang benar. Kita ke pesantren aja, kita mondok mencari tuntunan ilmu, dimana mungkin ada kebaikan-kebaikannya akan kita gali di sana, dan kebaikan yang kita untuk merasakannya dalam kehidupan. Ya kamu sih enak Pang, di pesantren jaga satru, kamu dekat sama keluarga pesantren. Di mana-mana aja kamu dekat. Kalau keluarga kamu sih enak dekat sama pesantren. Lah saya, mungkin saya harus bayar nantinya. Udahlah, kalau kamu mau bener-bener Wan, biar saya nanggung, kata Joko pada si Wawan. Man, barangkali mau ikut, yuk kita ke Benda aja. Kita nyantri di sana di Benda, sembari minta petunjuk sama sesepuh di sana, supaya kita jangan diganggu oleh mereka-mereka yang sudah tiada, dan kita mencari jalan kebaikan dan kebenaran. Ya sudah, besok aja kita ke sana. Ya udah. Setelah bubar meninggalkan makamnya Dodi, keesokan harinya kami berempat datang ke pesantren Benda, khususnya di Dulang Jero. Saya menemui salah satu pembimbing di sana, menceritakan semua apa yang dialami dan ingin belajar. Kurang lebihnya saya belajar di sana dan dituntun di sana kurang lebih 3 bulan. Sosok Asoy, sosok Dodi tidak pernah hadir kembali pada saya dan tidak pernah mengganggu saya lagi setelah saya dipagari oleh pembimbing saya yang di Dulang Jero, tepatnya Benda Kerep Dulang Jero. Alhamdulillah sampai saat ini pun kenangan itu masih teringat, walaupun sudah lamanya seperti apa. Karena itulah kejadian yang sesungguhnya yang saya alami. Mungkin teman-teman saya tinggal beberapa orang yang masih hidup. Kabarnya Joko juga sudah tidak ada. Lukman entah di mana, entah berantahnya. Mungkin dia udah ada berumah tangga. Dan Wawan pun saya sendiri nggak tahu di mana. Tinggallah saya sendiri sekarang. Alhamdulillah Allah telah memberikan
kekuatan pada saya sehingga saya sedang mencari jalan kebenaran, jalan yang betul-betul benar untuk jalan kepada Allah. Itulah kisah yang saya tuturkan, kisah yang senyata-nyatanya untuk sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Ambil hikmahnya, buang yang jeleknya. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.